Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan bagi kita sebagai orang percaya itu sangat berkelimpahan. Kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia. Namun ketika kita menghidupi keselamatan kita, kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita memulai perjalanan iman kita bersama dengan surat 1 Korintus. Saudara, gereja di kota Korintus itu merupakan buah pelayanan misi dari Rasul Paulus di dalam perjalanan misi yang kedua dan kurang lebih di tahun 50. Dan surat 1 Korintus ini dilayangkan oleh Rasul Paulus kemungkinan di tahun 53. Dia menulis surat itu dari kota Efesus. Kota Korintus itu berada di wilayah Akaya. Dan saudara, wilayah ini adalah wilayah yang kaya, termasuk juga kota Korintus demikian. Rasul Paulus tinggal di kota Korintus termasuk cukup lama, yaitu selama 1,5 tahun, tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 11. Surat 1 Korintus membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di gereja di kota Korintus ini. Dan salah satu permasalahannya adalah masalah kesatuan dan kesehatian dari gereja Tuhan di kota ini. Namun demikian saudara, gereja di kota Korintus ini adalah gereja yang kaya dengan karunia-karunia rohani. Dan hal itu begitu menonjol. Pergumulan di dalam gereja di Korintus adalah hal yang serius. Namun Rasul Paulus tetap memanggil mereka sebagai orang-orang kudus di dalam Yesus Kristus. Dan itu merupakan status yang tetap yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang-orang yang percaya. Dan itu sifatnya adalah kasih karunia. Dan jelas di dalam surat ini bahwa gereja di kota Korintus harus menyadari akan statusnya yang berharga, yang bukan sekedar wacana, melainkan Tuhan telah berikan dengan memberikan Roh Kudus, sehingga gereja itu adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu, gereja harus hidup sesuai dengan panggilannya di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 1 ayat 1-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali surat ini, Rasul Paulus memperkenalkan dirinya bagaimana ia menjadi seorang rasul, yaitu karena kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Dan ia pun menyebut seseorang yang bernama Sostenes. Saudara, Sostenes ini adalah kepala rumah ibadat orang Yahudi di kota Korintus, di mana Rasul Paulus memberitakan firman bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Sostenes ini ia dipukuli di depan ruang pengadilan terkait dengan pelayanan Rasul Paulus di dalam rumah ibadat.
Dan siapakah gereja itu? Yakni orang-orang yang dikuduskan dalam Yesus Kristus. Dan di dalam surat ini Rasul Paulus berkata, gereja itu adalah orang-orang kudus. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan memperkaya orang-orang percaya dengan karunia-karunia rohani. Saudara, firman Tuhan berkata, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Saudara, di awal surat ini, kita membaca bagaimana Rasul Paulus selalu bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada gereja di Korintus, yaitu kasih karunia di dalam Kristus. Dia bersyukur bagaimana gereja di kota Korintus ini adalah gereja yang dikatakan kaya dalam segala hal. Dikatakan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Tentu saudara-saudara, yang disebut dengan kaya dalam segala hal di sini, yang dimaksud Rasul Paulus adalah karunia-karunia rohani yang Tuhan limpahkan kepada gereja di kota Korintus. Saudara, Rasul Paulus bersyukur atas keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan di dalam Kristus bagi gerejanya. Namun Rasul Paulus juga bersyukur akan kemurahan Tuhan, bukan saja mengaruniakan keselamatan bagi gerejanya, tetapi juga mengaruniakan karunia-karunia rohani bagi gerejanya. Saudara, gereja di kota Korintus sangat menonjol dengan karunia-karunia rohaninya. Itu bukan berarti bahwa gereja di kota-kota lain tidak mempunyai karunia rohani. Namun di sini Rasul Paulus sangat menekankan terkait dengan karunia rohani yang dimiliki gereja di Korintus, agar gereja di Korintus menyadari akan anugerah Tuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Sehingga dengan demikian, melalui sikap yang seperti itu, gereja ini menjadi gereja yang mengutamakan Kristus daripada mengutamakan kepentingan masing-masing. Mengutamakan pertumbuhan gereja, saling membangun, karena itulah maksud Tuhan ketika Tuhan mengaruniakan karunia-karunia rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia-karunia rohani bukan saja menjadi milik daripada gereja di kota Korintus, tetapi gereja di segala abad dan segala tempat. Tuhan mengaruniakan karunia-karunia rohani. Saudara, yang disebut dengan karunia rohani, itu adalah pemberian daripada Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, dengan karunia-karunia itu, maka Tuhan ingin membangun gereja yang rohani. Karena pekerjaan rohani harus dikerjakan oleh orang-orang yang rohani. Saudara, setiap kita sebagai orang percaya, Tuhan mengaruniakan karunia rohani yang unik. Artinya, keberadaan saudara dan saya di gereja menjadi hal yang penting bagi tubuh Kristus. Karena karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah unik. Oleh karena itu saudara, ketika kita sadar anugerah Tuhan begitu melimpah dengan karunia rohaninya, maka saudara, mari kita menghargainya dengan melayani Tuhan. Untuk membangun tubuh Kristus, untuk menguatkan saudara-saudara seiman, bahkan memperkaya daripada gereja Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan yang penuh setia itu
Dia meneguhkan kita di dalam persekutuan dengan Kristus sampai pada hari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, kasih karunia Tuhan itu ketika kita menerima keselamatan. Kasih karunia Tuhan itu ketika kita menghidupi keselamatan. Tetapi kasih karunia Tuhan itu juga yang meneguhkan kita sampai kepada hari Tuhan di dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Itulah yang disebut oleh firman Allah bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, artinya sejak dari awal, ketika kita boleh percaya, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan jikalau kita bisa sampai menyelesaikan kehidupan kita dan setia di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, juga karena kasih karunia. Saudara, kekayaan kasih karunia Allah itu, saudara, sifatnya melimpah, mengatasi segala kelemahan kita, bahkan mengatasi segala dosa-dosa kita. Sehingga saudara, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan tidak perlu kita menjadi ragu, tidak perlu kita menjadi khawatir, tidak perlu kita menjadi takut. Karena Allah yang memanggil kita itu setia. Dia akan meneguhkan kita tetap di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia terus memimpin kita dari awal kita memiliki iman sampai iman itu kepada kesempurnaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita menyadari betapa kesetiaan Tuhan kepada kita, betapa janjinya itu tetap dan tidak berubah, betapa penyertaannya selalu dan tidak pernah tidak. Saudara, mari kita belajar untuk mengasihi Dia. Kita belajar untuk setia kepada Dia. Dan saudara, kesetiaan itu ditunjukkan ketika kita menggunakan karunia-karunia rohani yang kita miliki sebagai ekspresi saya mensyukuri anugerah Tuhan. Dan semua itu kita pakai untuk membangun tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami menyadari Tuhan yang kaya memperkaya kami. Tuhan yang setia membuat kami setia. Sehingga kami tetap berada di dalam persekutuan, di dalam Yesus Kristus sampai hari Tuhan. Tuhan tolong kami berjalan bersama Tuhan dan tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.